Frey mengintip Koushi yang sedang berendam juga. El. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, nih El mau tanya, apa yang teman-teman rela lakukan dan korbankan untuk mendapatkan apa yang teman-teman cita-citakan? Teman-teman, anime yang satu ini berjudul Megami Ryo no Ryubu-kun. Judulnya agak panjang teman-teman, tapi anime ini sesungguhnya bercerita tentang bagaimana dan apa perjuangan kita untuk mengejar apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita impikan, masa depan kita yang baik. Anime ini bercerita tentang bocil yang bekerja di asrama Dewi. Pekerjaan bocil yang bernama Koushi ini sungguh sangat memuaskan teman-teman. Ia dapat mandi bersama para bidadari cantik. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dari awal ya teman-teman. Nah, ini adalah Nagumo Koushi, umurnya 12 tahun. Saat ayahnya pergi meninggalkan rumahnya yang terbakar. Sejak saat itu, Koushi menjadi serigala yang kelaparan di jalan. Ia sudah coba untuk memakan makanan apa saja yang terjatuh di tanah, tapi itu malah membuatnya sakit perut. Untunglah saat ia sedang sekarat, ia ditolong oleh seorang bidadari yang cantik yang bernama Wachi Mineru. Dia adalah penjaga asrama Dewi di Universitas Seikan. Mineru adalah mahasiswi tahun keempat. Nah, yang berambut merah ini bernama Senso Kiriya, mahasiswi tahun kedua. Yang berambut kuning ini bernama Frey, mahasiswi tahun ketiga. Bidadari berambut putih ini bernama Sozumi Serene, mahasiswa abadi. Dan yang berambut pink ini bernama, penasaran ya, Athena Ikimasu, mahasiswi tahun pertama. Dia sangat anti terhadap laki-laki. Koushi pun mulai memperkenalkan dirinya dan menceritakan situasi yang dialaminya kepada bidadari-bidadari cantik ini. Karena kasihan, mereka setuju untuk menerima Koushi bekerja sebagai penjaga asrama Dewi dengan gaji bulanan yang dibayar tunai dan kamar di asrama tersebut. Namun ada seseorang nih yang kayaknya nggak setuju banget. Ya tentu saja dia adalah Saotome Athena. Ketika ia mendengar kalau teman-temannya setuju dan menjadikan Koushi sebagai penjaga asrama, Athena pun pergi meninggalkan asrama tersebut. Ketika Athena pergi, Koushi pun mengejarnya dan memintanya untuk kembali karena ia sudah menolak pekerjaan penjaga asrama. Koushi menyadarkan Athena akan betapa pentingnya memiliki rumah karena rumah adalah tempat kita untuk berlindung. Menjadi penjaga asrama Dewi adalah melayani kebutuhan lahir dan batin para bidadari di dalamnya. Mereka memiliki kebiasaan dan selera yang berbeda-beda. Seperti Mineru tidak suka berpakaian saat melakukan eksperimen gas beracunnya. Frey sangat suka cosplay dan ia butuh asisten untuk memakaikan kostum-kostum cosplay favoritnya. Athena akhirnya membuat peraturan untuk berpakaian yang pantas selama berada di area asrama Dewi. Kiriya ternyata suka membaca komik percintaan. Saat membaca komik, ia jadi malu-malu dan melampiaskan rasa malunya pada atap dan dinding yang tak bergoyang di rumah. Kiriya ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia adalah ahli bela diri. Koushi yang mengetahui akan hal itu pun berusaha untuk memuaskan keinginan Kiriya. Namun, dia kurang cukup kuat untuk menahan diri di depan Kiriya. Serene pun ternyata punya kemampuan spesial. Ia mampu untuk memperbaiki atap dan dinding di rumah hanya dalam semalam. Saat pagi harinya, Athena menemani Koushi-kun untuk berbelanja bahan makanan. Athena yang anti laki-laki itu pun kesulitan ketika harus berjalan di kota. Saat bertemu laki-laki, hidung Athena langsung terasa sangat sakit, sehingga ia harus selalu memakai penyumbat hidung. Koushi melindungi Athena dari para lelaki di kota. Athena pun akhirnya menyadari alangkah bahagianya jika ia memiliki adik laki-laki. Koushi mengerjakan pekerjaan penjaga asrama dengan sangat sungguh-sungguh. Bahkan saat mencuci daleman para penghuni asrama pun ia sampai memikirkan bagaimana cara menjemur daleman agar mereka tidak dicuri. Para kakak cantik pun berusaha untuk menjaga dan membahagiakan Koushi.
Seperti Mineru dan Frey, mereka berusaha keras agar Koushi dapat mewujudkan impiannya untuk sekolah lagi. Dan tentu saja Koushi pun dapat bersekolah lagi berkat usaha dari mereka. Lalu tibalah hari pertama sekolah. Neneneng. Gadis galak ini bernama Koroya Sutea. Saat tahu rumah Koushi terbakar, dia betul-betul sangat mengkhawatirkan Koushi karena Koushi tidak menghubunginya. Walau mereka telah berteman sejak TK, tetapi kadang Koushi tidak dapat mengerti apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh Sutea. Seperti cinta bocil pada umumnya, Koushi dan Sutea pun saling memendam perasaan. Sutea pun ternyata sangat sensitif terhadap panas, termasuk panas dari orang lain. Hanya Koushi lah satu-satunya teman yang dapat mengobrol dengannya. Kebaikan hati dan perhatian Koushi ternyata telah menghangatkan hati Sutea yang penyendiri. Sutea yang sangat mengkhawatirkan Koushi memutuskan untuk pergi melihat-lihat asrama tempat Koushi bekerja sebagai penjaga asrama. Ia pun berkenalan dengan kakak-kakak cantik penghuni asrama. Koushi mengajak Sutea untuk melihat-lihat kamarnya yang rapi dan bersih. Mineru pun mengajak Sutea ke kamarnya yang penuh dengan gas beracun. Athena pun tak mau kalah, ia segera menunjukkan kamarnya yang bersih dan rapih juga. Senso Kiria pun menunjukkan kamarnya yang penuh dengan buku-buku tentang ilmu bela diri. Karena malam sudah larut, Sutea memutuskan untuk menginap. Ia tidur sekamar dengan Athena. Saat mereka sedang bersiap-siap untuk tidur, terjadi insiden di kamar mandi. Koushi tidak sengaja menabrak Kiria yang tanpa busana saat keluar dari kamar mandi, dan mereka berdua pun terjatuh. Sutea yang melihat akan hal tersebut, ia menjadi sangat cemburu kepada Kiria dan marah kepada Koushi. Keesokan paginya, Athena dan Kiria lupa membawa bekal mereka. Koushi yang sangat cemas dan mengkhawatirkan mereka memutuskan untuk menyamar sebagai adik perempuan dari Athena dan menyelinap masuk ke Universitas Perempuan Seikan untuk mengantar bekal. Malam harinya, Athena mengusulkan agar para penghuni asrama Chiwi untuk pergi berlibur bersama. Wah, alangkah baiknya jika Sutea pun mau ikut. Namun Serene malah kabur ke kamarnya. Mineru meminta Koushi untuk memujuk Serene agar mau ikut liburan mereka. Lalu Koushi pun masuk ke kamar Serene yang sudah kayak kapal pecah. Serene bilang kepada Koushi bahwa ia bukannya tak mau ikut liburan, namun ia membutuhkan kekuatan bulan dengan kekuatan cinta di bulan. Enggak lanjut. Koushi pun bingung tentang apa yang Serene maksud. Keesokan harinya Koushi mengajak Sutea berlibur bersama yang lain, dan Sutea pun mau. Di sisi lain, Frey yang berusaha untuk membuat Serene ikut, ia memberikan baju cosplay Sailor Moon kepada Serene dan berkata, "Dengan baju ini, kamu bisa mengeluarkan kekuatan bulan." Namun Serene menolak tawaran Frey. Setelah itu Mineru menunjukkan kepada Frey bahwa ia telah membuat ramuan agar Serene terhipnotis. Namun malah ramuan itu terhirup oleh Frey dan terjadilah. Ya, langsung dilihat sendiri aja ya teman-teman. Sementara itu Kiria sedang melatih Serene ilmu bela diri Tai Chi. Kiria bilang bahwa dengan belajar Tai Chi kita akan bisa memahami alam semesta. Serene pun tiba-tiba terjatuh dan bilang bahwa kekuatannya hanya berasal dari bulan. Kalau alam semesta mah gak kuat aku. Tiba-tiba Athena datang dan memberikan sebuah payung yang bergambar bulan. Serene sangat senang, ia pun mau diajak berlibur dengan yang lain. Lalu pada malam harinya, Koushi mengembalikan jaket milik Serene yang ia anggap sebagai jubah bulan. Keesokan harinya mereka pun mulai berangkat ke hotel tempat liburan mereka. Namun sepertinya Athena telah salah memesan hotel. Hotel ini adalah hotel yang berhantu. Tapi apa boleh buat, mereka tetap menikmatinya. Pada malam harinya, mereka semua berendam di sebuah onsen. Mineru dan Frey mengintip Koushi yang sedang berendam juga. Mereka sangat kasihan dengan Koushi karena hanya sendirian. Lalu mereka pun bermaksud untuk bobo bareng malam ini. Setelah itu Koushi melihat Athena yang sedang keluar kamar. Koushi hendak mengikutinya, namun Frey malah memeluk Koushi. Dan setelah berhasil lepas dari Frey,
Koushi pun mencari Athena dan Mineru pun ikut membantunya. Selama di perjalanan, Mineru menggoda Koushi sehingga membuat Koushi malu. Lalu Koushi pun kabur dan ia malah bertemu Athena. Athena bilang bahwa ia hendak mencari toilet, namun tak ketemu. Tiba-tiba ada sesosok hantu yang muncul. Lalu Athena pun mengajak Koushi untuk kabur. Mereka berdua terpojok. Athena menanyakan kepada Koushi tentang hubungan mereka berdua. Lalu Athena pun terbawa suasana mojok mereka dan hampir saja terjadi. Ya begitulah teman-teman, kalau lagi mojok setan selalu lewat. Lanjut. Ada tiba-tiba Mineru menyalakan lampu. Athena pun sangat malu. Serene ternyata juga sedang mencari Athena. Jadi yang dikira hantu tadi itu sebenarnya Serene. Keesokan harinya Athena sangat senang karena dia bisa menikmati masa-masa bahagia menjadi kakaknya Koushi. Sementara itu Serene bilang bahwa di hotel tersebut telah terjadi distorsi ruang dan waktu. Koushi yang tidak paham atas ucapan Serene, ia pun cuma bisa jawab iya aja. Oke teman-teman, segitu saja alur cerita dari L kali ini. Cerita yang satu ini sangat-sangat unik teman-teman, karena cerita ini mengajarkan kita tentang semangat untuk berjuang menghadapi hidup ini. Apakah dari teman-teman ada yang saat ini sedang putus asa dan sedang tidak tahu harus melakukan apa akan masalah yang sedang kalian hadapi? El percaya dengan kebaikan kita mampu mengubah nasib kita sendiri. Bagi teman-teman yang ingin curhat, silahkan langsung aja kepoin kolom komentar ya. Teman-teman, apabila teman-teman menyukai alur cerita dari El kali ini, silahkan tekan tombol subscribe dan like-nya. Subscribe untuk teman-teman yang belum mensubscribe. Dan jangan lupa untuk loncengnya ya teman-teman. Terima kasih telah mendukung El selama ini. See you.